Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat TV dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan channel terkenal, channel terupdate dimanapun kalian berada. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan sejahtera, ya, dompetnya penuh. Pokoknya kita ini semangat selalu untuk bagaimana kita fokus untuk menatap masa depan. Baik, Sobat TV dimanapun kalian berada, kita akan sampaikan berita terbaru, berita terkeren yang selalu memuaskan daripada keinginan kalian untuk mendapatkan info-info update, khususnya tentang jagoan kita, Bapak Anies Rashid Baswedan. Baik, Sobat TV dimanapun kalian berada, dari pantauan kami dari newsdetik.com, Anies sampaikan kepada para relawan, lupakan peta 2019, kita buat peta baru untuk 2024. Baik, Sobat TV dimanapun kalian berada, kita memang sudah jauh melewati 2019, tetapi riak-riak daripada buzzer yang tidak bisa move on, bahkan sampai Anies menyelesaikan 5 tahun di Jakarta, para buzzer pun masih belum bisa move on, khususnya ketika Anies Baswedan beranjak dari Gubernur DKI Jakarta, melakukan pengabdian penuh amanah selama 5 tahun, kini bergeser untuk memberikan yang terbaik dan lebih baik buat Indonesia. Para buzzer pun sudah mulai kepanasan, karena ternyata para buzzer sekali lagi belum bisa move on dari kekalahan mereka ketika mengusung Ahok, tetapi yang jadi Gubernur DKI adalah Anies Rashid Baswedan. Inilah awal mula kenapa para buzzer, khususnya para pendukung PDIP, para pendukung PSI, para pendukung, ya, orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan, tetapi Anies Baswedan tetap cool, saudara. Bagaimana kebencian tidak dibalas dengan kebencian, tetapi demi Indonesia, maka Anies mengajak kepada semua relawan Anies, khususnya ketika disampaikan dalam deklarasi relawan Go Anies, dinyatakan bahwa mari saudara-saudara kalian, kita berjuang untuk Indonesia. Bagaimana menyatukan potensi-potensi Indonesia dan melupakan sekat-sekat yang membuat Indonesia makin terpuruk. Janganlah suasana adu domba, suasana fitnah, suasana baku hantam sebagaimana di 2019 masih berlaku di 2024. Maka mari kita lupakan peta 2019, kita buat peta baru untuk 2024. Saudara dimanapun Anda berada, perlu kita tegaskan bahwa Anies Baswedan maju bukan karena keinginan Anies Baswedan, tetapi keinginan seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan yang terbaik buat Indonesia. Karena Anies Rashid Baswedan telah terbukti amanah. Anies Baswedan telah terbukti bahwa dia adalah gubernur tercerdas di seluruh Republik Indonesia. Anies Baswedan telah memberikan kontribusi, telah memberikan kerja nyata yang kolaboratif, melibatkan seluruh elemen rakyat DKI Jakarta. Seluruh potensi dimaksimalkan, disatukan, dipadukan, akhirnya menghasilkan kerja-kerja yang ciamik, kerja-kerja yang dahsyat luar biasa. Sobat TV dimanapun kalian berada, ini yang mesti sekali lagi kita tegaskan bahwa Anies Baswedan bukanlah seorang ambisius, tetapi Anies Baswedan didukung oleh jutaan rakyat Indonesia untuk menjadi capres di 2024.
itu semata-mata karena rakyat memandang Anies bisa memberikan arah Indonesia lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih membahagiakan rakyat Indonesia. Dari newsdetik.com, Jakarta dilaporkan bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan mengajak relawannya membuat peta politik baru untuk pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang. Anies memandang sudah saatnya seluruh pihak meninggalkan peta lama yang dipakai pada Pilpres 2019 silam. Hal itu disampaikan Anies Baswedan saat mengikuti agenda Rapat Kerja Nasional atau Rakernas dan ikrar kebulan tekad relawan Go Anies di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu 23 Oktober 2022. Kedepan kita harus ikhtiarkan. Nah, ini semua sekarang dalam situasi di mana kita menuju sebuah fasenya fase baru tahun 2024. Saya mengajak kepada semuanya lupakan peta 2019, kita buat peta baru untuk 2024, kata Anies Baswedan Minggu 23 Oktober 2022. Anies mengajak kepada seluruh pihak untuk bagaimana melupakan saling benci, saling hasut, saling menjatuhkan karena itu adalah politik yang tidak sehat. Tapi bagaimana politik ini kita isi dengan karya, dengan kerja nyata, bukan dengan pencitraan. Anies mewanti-wanti jangan sampai relawan terbawa dengan peta lama. Menurutnya, peta baru bisa dibuat dengan melibatkan seluruh warga negara dari berbagai kalangan tanpa adanya batasan apapun. Inilah semangat politik yang menyatukan yang dibawa oleh Anies Rashid Baswedan. Anies lebih mengutamakan persatuan bangsa ini. Anies mengajak seluruh relawan untuk melibatkan seluruh warga negara dari berbagai kalangan tanpa adanya batasan apapun. Inilah semangat menyatukan Indonesia yang dibawa oleh sang angin perubahan Anies Rashid Baswedan. Jangkau semua, libatkan semua, jangan batasi dengan batas-batas apapun. Juga seluruh anak bangsa diajak dalam sebuah arus perubahan yang akan dikejar, itu yang digambar. Jadi jangan kita terbawa dengan apa yang pernah ada kemarin-kemarin, tegasnya. Anies tidak menginginkan politik yang membuat gaduh, membuat panas, bahkan menjadikan sendi-sendi persatuan elemen komponen bangsa ini menjadi hancur, yang tentunya itu akan sangat merugikan Indonesia. Anies menginginkan politik yang sejuk, politik yang damai, politik yang menyatukan, politik yang memunculkan semua potensi elemen bangsa, karena hanya dengan kolaboratif, kerja-kerja yang menyatukan, maka Indonesia pasti akan maju, Indonesia pasti akan jaya. Tapi sebaliknya, apabila politik ini saling hasut, saling tuduh, saling fitnah, maka yang ada adalah kehancuran. Lebih lanjut, Anies menjelaskan yang dimaksud dengan peta baru untuk Pilpres 2024 ialah seorang bakal capres tak hanya sekedar menawarkan visi dan misi semata, tetapi sosok bakal capres perlu mengantongi rekam jejak yang bisa dibuktikan kepada seluruh warga. Sangat betul, karena hari ini kalau kita hanya terbatas pada visi dan misi saja seorang capres, tentunya itu hanya sebuah khayalan atau mimpi belaka. Jika kemudian dia jadi, tetapi dia tidak ada kemampuan membuktikan rekam jejak yang bisa dibuktikan sebelumnya kepada seluruh warga, maka yang terjadi adalah rakyat Indonesia akan menjadi di PHP. Janjinya seperti itu, tapi kenyataannya jauh. Sehingga kita lihat hari ini Indonesia bukannya makin maju, makin terpuruk, saudara. Ekonomi kita terpuruk, sektor kesehatan kita terpuruk. Bagaimana hari ini rakyat makin susah karena kita termakan politik pencitraan, politik visi dan misi semata, tetapi tidak pernah melihat rekam jejak yang telah dibuatnya. Rekam jejaknya apa? Politik pemimpin yang disodorkan, kalau dia tidak amanah jangan pernah dipilih.
Jika dia tidak pernah nuntaskan amanah yang diberikan kepadanya, misalnya dari gubernur baru 2 tahun langsung pindah, loncat, itu adalah pemimpin yang tidak amanah, tidak menyelesaikan tugasnya sampai tuntas. Maka pemimpin seperti itu hanya menjadikan jabatan sebagai batu loncatan. Akhirnya apa yang terjadi? Kini rakyat Indonesia merasakan sengsara karena tidak melihat rekam jejak yang bisa dibuktikan kepada warga Indonesia sebelumnya. Maka Anies mengajak kita buat peta baru. Peta baru artinya apa? Kita ingin tawarkan kepada semua, bukan hanya visi misi, bukan hanya itu, karena itu adalah sesuatu yang bisa dikarang, tetapi yang namanya rekam jejak itu enggak bisa dikarang, karena rekam jejak itu faktual, rekam jejak yang senyatanya pernah terjadi. Jadi go Anies harus bawa rekam jejak jelasnya. Demikian Sobat TV dimanapun kalian berada, inilah semangat yang patut kita dukung, semangat untuk menyatukan potensi Indonesia, bukan semangat pecah belah hanya untuk kekuasaan semata. Sekali lagi inilah membuktikan bagaimana Anies adalah sosok yang wajib kita dukung, karena Anies punya visi, punya misi, punya rekam jejak. Jadi tidak hanya punya karangan visi misi, tetapi Anies punya rekam jejak. Baik, mari kita sama-sama dukung Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Indonesia tahun 2024. Satukan kekuatan, jangan pernah lupakan tujuan. Bagaimana politik cool, politik bisa adem, politik sejuk, menyatukan Indonesia. Terima kasih. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, comment, and share.